Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solih dan Solihah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali membaca doa terlebih dahulu. Silahkan diangkat kedua belah tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda Solih dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sambil menyimak videonya, Ananda bisa membuka buku paketnya halaman 7. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung pecahan. Kita sudah belajar cara merubah pecahan, menghitung penjumlahan, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Di sini ada contoh soalnya. 3/4 dikurangi 25%. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan berbagai bentuk pecahan. Di sini ada pecahan biasa dan pecahan persen. Nah, kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Kita samakan semuanya menjadi pecahan biasa. 25% ini kita rubah. Ingat, persen itu adalah pecahan berpenyebut 100. Maka 25% ini kita rubah menjadi 25/100. Setelah itu 25/100 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan yang lebih sederhana, yaitu dengan cara dibagi 25 antara pembilang dan penyebutnya. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Dilihat penyebutnya dua-duanya sudah sama. Nah, kalau sudah sama berarti tinggal kita kurangi saja pembilangnya. Di sini 3 dikurangi 1 yaitu 2. Maka hasil dari 3/4 dikurangi 25% adalah 2/4. Nah, itu ada bentuk pecahan. Lalu kita juga bisa rubah ke dalam bentuk persennya. Berarti yang kita rubah si 3/4. 3/4 itu adalah kita rubah jadi persen, berarti rubah nih si penyebutnya agar menjadi 100 karena persen itu adalah pecahan berpenyebut 100. Maka kita cari 4 kali berapa yang hasilnya? 100 dikali 25. Berarti 3/4 dikali 25. 3 kali 25 75. 4 dikali 5 100. Maka 75% dikurangi 25%, hasilnya 50%. Itu untuk pengurangan. Untuk penjumlahan pun sama. Kita harus sederhanakan dulu bentuk pecahannya, kita samakan semua. 1/2 tambah 0,4 nih. Kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 0,4 itu adalah desimal. Desimal itu bisa berpenyebut 10, pecahan berpenyebut 10, 100, dan 1000. Kita lihat patokan di belakang komanya ada berapa angka. Di sini hanya satu angka, berarti berpenyebut 10. Maka 0,4 ini adalah pecahan yang berbentuk 4/10. Sekarang sudah sama bentuk pecahannya, kita lihat penyebutnya berbeda, 2 dan 10. Berarti kita samakan dulu. Bagaimana? Cari KPK 2 dan 10, yaitu 10. Setelah itu disederhanakan. 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Taruh di atas jadi pembilangnya. 10 bagi 10. 1 kali 4, 4. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 5 tambah 4 sama dengan 9/10. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya Ustazah ada materi tentang penyelesaian soal cerita atau menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh soalnya di sini bisa diperhatikan, ada seorang pendaki yang sedang mendaki gunung dengan ketinggian 8.848 km.
Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi. Oh, jadi si pendaki ini dia mendaki sebuah gunung dengan dua tahap. Nah, pertama 3,78, lalu dilanjutkan yang keduanya itu sekitar melebihi 2,5 km dari pendakian yang pertama. Lalu berapa kilometer hingga ia dapat mencapai puncak gunung? Nah, dalam soal cerita ini harus kita pahami soalnya. Apa yang ditanyakan, apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa si gunungnya itu tingginya 8.848. Sedangkan ia baru mendaki setinggi 3,78 km dan yang keduanya itu lebih dari 2,5 km. Kita cari dulu yang pertama penyelesaiannya. Kita cari dulu ketinggian pada pendakian yang keduanya berapa. Dengan menjumlahkan total pendakian pertama dengan lebihnya tadi 2,5, yaitu 6,28 km. Nah, sekarang kita cari ke berapa kilometer lagi nih supaya sampai ke puncak. Berarti kita cari selisih atau kita kurangi dari tinggi total si gunungnya 8.848 dikurangi 6,28 yaitu 2.568. Jadi ia harus mendaki lagi sejauh 2,568 km. Yaitu soal cerita Ananda harus pahami soalnya. Terus Ananda pahami apa yang diketahui dan ditanyakan. Buatkan rumus matematikanya, apakah dia jumlah, dikurang, atau dikali, dibagi. Harus simak pada soalnya. Di sini ada cirinya tuh di sini lebih tinggi dari pendakian pertama. Oh, berarti harus dijumlahin nih sama yang pendakian pertama. Berapa? Lalu kata kuncinya di sini adalah berapa kilometer lagi? Berarti nanti harus dikurangi. Oke, materi saja adalah perkalian dan pembagian pecahan. Nah, di sini untuk pecahan biasa dulu nih, ada rumusnya. Untuk perkalian itu A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi, pembilang dikali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk pembagian, bagaimana rumusnya? Yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Nah, untuk pembagian itu agar mempermudah dalam perhitungan, kita rubah menjadi perkalian. Nah, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Pecahan yang kedua ini harus ditukar antara pembilang dan penyebut. Nah, jangan sampai lupa. Harus ditukar antara pembilang dan penyebutnya. Asalnya ini C per D menjadi D per C. Kalau sudah menjadi perkalian, caranya sama. Pembilang kali pembilang, A kali D, penyebut kali penyebut, B kali C. Oke, kita lihat contoh soalnya berikut. Nomor 1, 2 per 7 kali 4 per 5. Caranya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikali 4, 8. 7 kali 5, 35. Maka 2 per 7 kali 4 per 5 adalah 8 per 35. Untuk pembagiannya, ada soal 3 per 4 dibagi 1 per 2. Kita rubah dulu menjadi perkalian. 3 per 4 dirubah ke pembagian syaratnya. Si pecahan yang ini harus ditukar posisi. Menjadi asalnya 1 per 2 dibalik jadi 2 per 1. Setelah itu tinggal dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 1, 4. Nah, kalau misalkan cukup gak usah aja, kalau sampai sini aja boleh gak? Boleh. Tetapi kalau kita bisa disederhanakan, boleh juga disederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, ternyata masih bisa juga kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Yaitu menjadi 1 per 2. Dapat dari mana? Kita ini dapat dari sini nih. Kita bagi 3 per 2. 3 dibagi 2. Nah, 3 bagi 2 bisa
Tidak bisa, kita cari perkalian 2 yang mendekati 3, yaitu perkalian 1. Tulis di atas 1, 1 kali 2, 2, tulis di bawah, lalu dikurangi. Sisanya 1. Nah, maka si sisa ini kita jadikan sebagai pembilang. Hasil dari bagi ini yang di atas, kita jadikan sebagai bilangan bulat yang di depan. Sedangkan pembaginya tetap menjadi penyebutnya. Oke, itu sudah kita pelajari di kelas 4 ya. Kita review saja. Oke, selanjutnya adalah pecahan campuran. Nah, caranya sama saja. Di sini ada 11/12 dibagi 2/3/4. Nah, kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Di sini kita samakan 2/3/4 ini kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. Dengan cara, masih ingat, dikali lalu dijumlahkan. 4 kali 2, 8. Yang ini ya, 8 ditambah 3, 11. Betul. Maka bentuk pecahan biasa dari 2/3/4 adalah 11/4. Setelah ini kita apakan? 11/12. 11/12 dibagi 11/4. Nah, kita rubah menjadi perkalian dengan cara ditukar posisi. Jadi 11/12 dikali 4/11. Nah, ini si 11 ini sama bisa kita coret ya. Bisa kita bagi. Lalu 12 dibagi 4 bisa? Bisa. Bisa. Kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Nah, maka yang tadi ini 1, 1, 11 bagi 11, 1, 11 bagi 11, 1. Tinggal kita kali 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Berarti hasilnya adalah 1/3. Coba kita lihat, betul gak jawabannya 1/3? Iya, betul. Hasilnya 1/3. Jadi harus disederhanakan dulu. Segala bentuk pecahannya itu kita samakan, baru bisa kita hitung. Selanjutnya ada pecahan desimal. 2,5 dikali 0,3. Nah, sama juga kita rubah dulu, samakan dulu. Kita rubah jadi pecahan biasa. Desimal itu adalah berpenyebut 10, 1, atau 1000. Di sini 2,5 menjadi 25/10, 0,3 menjadi 3/10. Kalau sudah dikali, ingat, tinggal dikali saja. 25 kali 3, 75. 10 kali 10, 100. Maka 75/100 bentuk desimalnya berapa? Di sini berpenyebutnya itu 100, berarti ada nolnya 2. Nah, kalau desimal berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Menjadi 0,75. Lalu untuk pembagiannya di sini ada 1,75 dibagi 0,25. Kita sederhanakan menjadi pecahan dulu, pecahan biasa. 175 dibagi 100 dibagi 25/100. Nah, bisa disederhanakan 175 dengan 100 kita bagi 25. 175 bagi 25 jadi 7. 100 bagi 25 jadi 4. Maka bentuk pecahan yang sederhananya 7/4. Lalu 25/100 juga bisa disederhanakan. Kita bagi 25 menjadi 1/4. Setelah itu kita rubah menjadi perkalian dengan mengubah posisi. Menjadi 7/4 dikali 4/1. Nah, si 4-nya ini bisa kita coret ya, 4 bagi 4, 1. Berarti sisanya tinggal 7 kali 1 sama 1 kali 1. 7 kali 1, 7. 1 kali 1, 1. 7/1. 7/1 berarti 7 bagi 1 sama dengan 7. Selanjutnya berbagai bentuk pecahan nih, operasi perkalian berbagai bentuk pecahan. Langkahnya sebenarnya sama. Pertama harus menyamakan bentuk pecahan, baru bisa setelah itu kita hitung. Dia dikali, dibagi, dikurang. 15% dikali 2,4. 15% ini kita serahkan jadi desimal menjadi 0,15. Mengapa kok bisa jadi 0,15? Karena 15% itu 15/100. Ingat tadi, kalau berpenyebut 100 berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Menjadi 0,15. 0,15 dikali 2,4 hasilnya
0,36. Ini kita pakai bersusun biasa ya. Seperti ini. Ingat, dalam operasi desimal, letak koma itu harus selalu sejajar. Seperti ini. Pokoknya komanya harus selalu sejajar. Gitu untuk soal nomor 2. 20% dikali 1/7/8. Di sini persen dengan pecahan campuran. Kita samakan menjadi pecahan biasa. 20% menjadi 20/100. 1/7/8 menjadi 15/8. Dari mana? 8 dikali 1, 8. Ditambah 7 yaitu 15/8. Kalau sudah perkalian tinggal diapakan? Dikalikan saja pembilang kali pembilang. 20 kali 15, 300. 1 kali 8, 800. Nah, di sini 300/800. Kita sederhanakan dibagi berapa? Dibagi 100. Coret-coret menjadi 3/8. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini saja cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.